Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamatkan sejahtera bagimu dan bagiku. Semoga kita semua bahagia selalu. Semoga kita semua bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman di rumah, kita bertemu lagi dalam acara Pelangi Anak-anak. Selamat menyaksikan. Teman-teman di rumah dan anak-anak di studio, pada kali ini pertemuan kita lain dari biasanya. Teman-teman kita dari TK Islam Terpadu Auladuna akan mempersembahkan sebuah acara opera. Nah, opera tersebut adalah opera Nabi Sulaiman. Iya, teman-teman di rumah dan anak-anak di studio, selamat menyaksikan. Opera Nabi Sulaiman. Sosok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Selalu berdakwah menyebarkan agama Allah di muka bumi. Nabi Sulaiman memiliki sifat yang sangat terpuji. Nabi Sulaiman diiringi para pengawalnya menuju singgasananya. Nabi Sulaiman memiliki sifat yang sangat terpuji. Rendah hati, cerdas, pandai bersyukur atas nikmat dari Allah, jujur dan rajin. Sejak remaja, Nabi Sulaiman sudah biasa membantu ayahnya dalam menyelesaikan masalah. Pengawal menghadap Nabi Sulaiman. Maaf Baginda, ada dua orang ibu yang mau menghadap Baginda. Masing-masing mengaku anak yang dibawanya adalah anak mereka. Persilahkan kedua ibu itu menghadapku. Baik, Baginda. Lalu kedua ibu itu datang menghadap Baginda sambil memperebutkan anak kecil yang dibawanya. Anakku, 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 anakku. Ampun Baginda, sungguh anak itu adalah anakku. Aku yang mengandung dan melahirkannya. Hei, jangan mengaku-ngaku ya. Dia kan anakku. Dasar ibu yang nggak tahu diri. Diam. Jangan banyak bicara. Biar Baginda yang memutuskan. Lalu pengawal itu mengambil bayi yang ada di pangkuan ibu yang kedua dan diberikannya kepada pengawal yang lainnya. Sementara itu, Baginda berjalan mondar-mandir
sambil berpikir untuk memecahkan masalah ini. Wahai pengawal, ambil pedangmu. Kemudian pengawal menghunus pedangnya. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Pengawal, potong anak itu menjadi 2 dan bagikan kepada ibu itu masing-masing 1 bagian. Baik, Baginda. Kemudian mengarahkan pedangnya ke arah bayi itu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang ibu. Ampun, ampun Baginda. Tidak, tidak, jangan dipotong anakku. Aku tidak rela. Biarkan saja aku yang mengalah. Sambil menangis dan bersimpuh, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah ibu ikhlas melepaskan anak itu? Ya Baginda, saya ikhlas. Sungguh, semoga pengorbanan ini membawa berkah. Betul kan Baginda? Bahwa anak itu adalah anakku. Pengawal, jangan kau potong anak itu. Sudah terlihat jelas siapa ibu dari anak itu. Ibunya adalah ibu yang rela melepaskan anaknya. Ia tidak rela anaknya dipotong. Pengawal, serahkan anak itu kepada ibu ini. Kemudian ibu itu menerima anaknya dengan sukacita. Loh, bagaimana ini Baginda? Ini tidak adil. Saya yang melahirkannya. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Lalu ibu itu pergi sambil menahan kemarahannya. Terima kasih Baginda. Semoga Allah membalas kebaikan Baginda. Anakku, akhirnya kau kembali ke pangkuanku. Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari
adalah nabi yang diberi kelebihan oleh Allah, dapat mengetahui bahasa binatang. Pada waktu itu, segerombolan binatang sedang berkumpul di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Sulaiman dan pengawalnya. Para binatang sudah mengetahui akan datangnya Nabi Sulaiman, dan mereka diingatkan oleh rajanya agar menghormati sang baginda. Hei, semuanya minggir. Baginda mau lewat. Bagaimana ini Baginda? Banyak binatang di sekitar kita. Hati-hati jalannya. Jangan sampai terinjak. Baik, Baginda. Burung hudhud adalah seekor burung kepercayaan baginda Nabi Sulaiman. Burung hudhud diutus oleh Allah untuk menemani Nabi Sulaiman. Suatu ketika, burung hudhud terbang ke suatu negeri, di mana negeri itu terletak di seberang lautan dari negeri Nabi Sulaiman. Sepulangnya dari negeri itu, burung hudhud membawa berita yang mengejutkan bagi baginda Nabi Sulaiman. Burung hudhud terbang menuju baginda. Assalamualaikum, Baginda. Waalaikumsalam. Wahai hudhud, berita apa yang kau bawa?
Baginda Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan pesan kepada burung hudhud untuk disampaikan kepada Ratu Balkis yang isinya ajakan Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah sebuah negeri yang kaya raya bernama Saba. Ratu Balkis adalah pemimpin negeri itu. Dia adalah seorang wanita yang cantik, adil dan bijaksana di dalam memimpin negerinya. Negeri Saba menjadi negeri yang makmur di bawah kepemimpinannya. Allahu 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 Chand suraj nate asma jabnata Chand suraj nate asma jabnata Razi haq bhi kisi par aaya jabnata Razi haq bhi kisi par aaya jabnata Tab na tha kuch yahan tab na tha kuch yahan tha magar tu hi tu Allahu 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 Jika tiada bumi tiada segalanya Jika tiada bumi tiada segalanya Bulan matahari langit pun tiada Bulan matahari langit pun tiada Tiada siapapun tahu rahasia keagungannya Tiada siapapun tahu rahasia keagungannya Tiada yang wujud melainkan Engkau Allahu 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 Pada suatu hari, datanglah burung hudhud ke istana Ratu Balkis untuk menyampaikan pesan dari baginda Nabi Sulaiman. Oh, burung yang cantik. Dari mana asalmu? Ada keperluan apa kamu kemari? Ampun, Ratu. Aku adalah utusan baginda Nabi Sulaiman dari negeri
Ratu Balkis kemudian membaca surat dari baginda Nabi Sulaiman. Surat itu berisi ajakan agar Ratu Balkis dan rakyat negeri Saba menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Apa-apaan ini? Dia mau mengajak kita menyembah Tuhannya. Ampun Ratu, bagaimana kalau kita serang negeri itu? Kita kan punya pasukan yang besar dan pilihan. Tidak, aku tidak setuju. Kemudian Ratu Balkis berpikir sejenak. Penasehat, siapkan hadiah dari emas dan permata yang banyak. Suruh pengawal untuk membawanya ke negeri Sulaiman. Baik Ratu. Kemudian Ratu Balkis mengirimkan beberapa pengawal ke negeri Nabi Sulaiman untuk memberikan hadiah yang sangat indah berupa emas, permata, sutra, dengan harapan agar Nabi Sulaiman tahu bahwa negeri Saba adalah negeri yang kaya raya dan memberitahu bahwa mereka tidak mau menyembah Tuhan Nabi Sulaiman. Ampun Baginda, kami datang dari negeri Saba, utusan Ratu Balkis. Datang ke sini untuk mengantar hadiah dari beliau. Maaf, pengawal. Aku tidak mau menerima hadiah apapun. Sampaikan ke ratumu. Suruh dia datang ke sini. Akhirnya, pengawal kembali membawa pulang hadiah itu. Nabi Sulaiman adalah nabi yang tidak silau dengan harta yang melimpah. Akhirnya, pengawal kembali membawa pulang hadiah itu. Nabi Sulaiman adalah nabi yang tidak silau dengan harta yang melimpah. Itu semua tidak bisa merubah akidahnya kepada Allah. Ini penghinaan. Dia tidak tahu kalau negeri kita kaya raya. Tidak ada yang dapat menandingi kekayaanku. Pengawal, siapkan pasukan yang besar. Kita akan pergi ke negeri raja yang sombong itu. Baik, Tuan Ratu. Ratu Balkis dan pasukannya berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang mengetahui akan datangnya Ratu Balkis bersiap-siap untuk mengadakan penyambutan. Pada saat itu, Nabi Sulaiman digoda oleh jin Ifrit agar ia marah dan bertindak untuk membalas hinaan Ratu Balkis. Baginda, Ratu nan cantik itu datang membawa pasukan yang besar. Mereka mau menyerang kita. Bagaimana kalau kita serang mereka juga? Pasukan kita kan tidak kalah dengan mereka. Tidak. Aku tidak boleh seperti itu. Kemudian, Nabi Sulaiman berpikir sejenak. Jin, mau
membantuku. Pindahkan singgasana Ratu Balkis ke istanaku. Baik, Baginda. Dalam waktu sekejap, aku bisa membawanya ke sini. Pada akhirnya, Ratu Balkis datang ke istana Nabi Sulaiman. Ia tercengang karena singgasananya sudah ada di sini. Ratu Balkis berdecak kagum karena istana Nabi Sulaiman jauh lebih indah dari istananya, di mana lantai itu terbuat dari kristal yang di bawahnya mengalir sungai yang jernih. Ratu Balkis tersentak. Hidayah Allah turun kepadanya. Ia sadar akan kebesaran Allah. Sifatnya yang angkuh dan sombong luluh seketika. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku telah sadar betapa maha kaya Engkau, ya Allah. Aku beriman kepadamu, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Demikianlah opera Nabi Sulaiman. Kita sebagai manusia menyadari bahwa kesombongan dan keangkuhan tidak ada artinya di hadapan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Allah lah yang memiliki seluruh kekuasaan di jagat raya. Demikian tadi telah kita saksikan bersama sebuah opera Nabi Sulaiman yang dibawakan oleh teman-teman kita dari TK Islam Terpadu Auladuna Bengkulu. Terima kasih atas perhatian pemirsa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Allahu 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 Allahu
jab na de ye jahan jab